Di sini gue coba untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Apa yang gue pernah pelajarin, apa yang pernah gue tahu, mungkin gue coba rekam di sini. Ya istilahnya kita main gitar bareng aja lah. Oke, di depan mall ada Mr. L, ada Mr. P, dan Mr. A. Oke, Mul. Kita mau tanya-tanya nih, Mul. Lo kira-kira belajar sendiri atau ada guru? Ya mungkin kalau ditanya belajar 90% gue otodidak, 2% gue ada yang ngajarin. Kebanyakan gue belajar itu dari pengalaman dan dari mungkin VCD pelajaran ya. Jadi kalau untuk resmi saya mungkin hampir nggak pernah. Kalau resmi dia bener-bener resmi ke guru gitar yang asli gitar rock itu hampir nggak pernah gitu. Berarti sisanya nyontek? Ya bukan nyontek ya, sebenarnya terpengaruh gitu. Terus berapa lama? Saya sendiri lupa masalahnya. Karena saya pernah setahun finger, tahun berikutnya pernah hampir nggak biasa aja gitu kan. Terus dalam belajar itu prosesnya lama, istilahnya permainan itu pasti berkembang. Karena dengan ini udah bisa, pasti setelah mendengar yang ini pasti kok gue nggak bisa begini gitu. Jadi akhirnya permainan gitar gue dari tahun ke tahun banyak yang sedikit berbeda dari permainan yang pertama gue muncul di Banten ini khususnya. Lo punya style permainan lo tuh kemana sih, Mul? Kalau awalnya ritme, sebenarnya gue bagaimanapun gue nggak lepas dari Metallica sama Sepultura ya. Di awal-awal kita SMA sama teman-teman, ya mungkin seperti Sepultura, Metallica. Itu yang bikin saya demen musik dari situlah awalnya. Oke. Lo punya ini nggak istilahnya influence atau penggemar sendiri dari gitaris-gitaris barat atau Indonesia sendiri? Kalau untuk gitaris yang pertama yang bikin mata saya terbuka untuk baca melodi ya, tadi kan untuk Metallica rhythm yang saya cinta ya, dengan riff berat. Begitu setelah pertama saya ngambil Van Halen. Jadi Van Halen ya emang dia nggak begitu secepat gitaris yang legend lain ya, cuman dia idenya cemerlang. Kalau menurut saya ya sangat beda dari yang lain ya, dengan two-handed tapping dan sound-soundnya yang begitu modern dibanding yang lain gitu ya. Mungkin ya bisa saya praktekkan sebentar ya. Boleh.
punya ciri khas sendiri nggak untuk mulnya ini? Oh, kalau gua sendiri sebenarnya bagaimanapun juga emang kita kan hidup setelah mereka, pasti kita ada pengaruh dari mereka lah. Yang paling yang kita bisa hanya meramu dari Van Halen, mungkin Paul Gilbert, Ingui. Berarti lu ada keseluruhan campuran dari mereka semua, itu ciri khas lo. Ya bisa ya kan, cuman itu akan bukan komposisi yang panjang. Paling kita mungkin hanya gabung dengan sepenggal-sepenggal gitu ya. Karena dari model Metallica, Larry Van Halen, sebenarnya dari sound udah sangat berbeda banget ya. Karena kalau kita main dengan sound Metallica seperti lupa. Sound begini, kalau kita untuk main-main nada-nada Ingui, itu kita nggak kena atau Van Halen sebenarnya. Jadi untuk setiap generasi sebenarnya ada karakter soundnya gitu kalau kita cermati. Kalau sound Ingui, kita untuk main teknik-teknik Metallica terlalu bulat. Nah, itu pun makanya setelah saya belajar dari itu, kita pun harus jadi selain bisa gitar, sound pun harus kita pelajari. Itu penting banget buat gitaris. Berarti ciri khas lo ada nggak nih di sang mul Ya, VH? itu bagaimana orang nilai saya ya. Cuman saya paling sering saya main mungkin kebetulan saya sekarang udah banyak pelajar yang banyak ya. Jadi setiap tahun saya berbeda main. Saya sendiri bingung diri saya sekarang apa gitu. Kalau dulu orang kenal saya dengan Itu dulu. Kalau sekarang? ya hampir dibilang sama, coba lebih ruwet. Karena ya setelah saya belajar banyak, mungkin saya kembangin menjadi sesuatu yang ya kadang-kadang saya nyebutnya mungkin metal apa gitu ya, gabungan thrash metal, terus dari teknik-teknik yang harmonis seperti ada Brian May, Steve Morse ya. Mungkin sekarang saya berkembang malah ada teknik yang dulu saya masih belajar kan, saya pelajari, dan teknik itu kalau menurut saya santai tapi indah. Nah ini Coba mau. Oke Mol, kita pengen tahu nih skill-skill apa aja sih yang istilahnya kita harus belajar terus untuk memahami satu gitar. Kira-kira lo punya skill, kalau ada tolong dong tunjukin ke kita. Untuk yang pemula gitu ya, bagaimanapun awal kita harus menyinkronkan antara kanan dan kiri, terutama kalau untuk kita gitaris rock ya, itu terutama picking. Contoh mungkin yang sederhana. Picking kalau kita ibaratnya udah kompak kiri kanan itu gampang, tapi kalau kita nggak kompak kiri kanan itu kesannya akan susah sekali. Terus berlatihlah finger minimal 1 atau 2 jam sehari itu minimal. Karena kalau kita tidak berlatih sehebat apapun tangan kita, pasti kita akan ada apa namanya ya, kalau istilahnya ada gain yang hilang gitu. Kekuatannya bisa agak menurun kalau kita nggak finger 2 hari atau 3 hari. Ototnya kadang-kadang kalau kita pakai untuk yang seperti kita bisa main kayak gini. Kalau kita nggak terlatih tiap hari begini, kadang-kadang main kayak gini yang bisa kita main pun besoknya kok jadi susah ya gitu. Jadi sebenarnya latihan. Saya sini sebenarnya masih belajar di sini juga. Saya bukan bermaksud mengajari teman-teman ya. Saya cuma berbagi pengalaman. Karena saya sendiri tiap hari masih belajar. Saya masih banyak lihat pada kekurangan dalam diri saya. Karena
awal yang saya sering pakai di era-era saya masih festival dulu ya. Dan teknik ini pun yang membuat saya bisa mengenal teknik-teknik yang lain gitu. Pada awalnya saya belajar typing ini ya seperti tadi saya bilang, saya mendengar Maestro Van Halen ya, terus saya kembangkan ya dari contoh tadi G mayor. Awalnya nggak asalnya kita main di senar G ya. Kalau kita sudah di G mayor, berarti kan G nggak jauh dari D. Nah, itu dengan segala macam hal saya coba, saya ini kebanyakan sendiri untuk mencari semua teknik ini. Jadi saya meramu sendiri. Kebanyakan saya sendiri, walaupun saya mendengar semua gitaris, tapi kebanyakan sendiri saya gabung-gabungin. Contoh dari G, mungkin ini typing arpeggios G mayor dan D mayor ya. Teknik ini mungkin disebut teknik volume. Saya pertama kali melihat teknik ini juga kembali setelah lihat di Van Halen lagi. Cuma sekarang ada banyak saya lihat gitaris baru yang gitaris yang saya kagumi gitu ya. Saya melihat dari teknik ini ternyata bisa dikembangin. Yang awalnya sebenarnya untuk main teknik ini kita hanya untuk butuh jari kelingking ini dan pick. Untuk metik snare harus kompak. Contoh begini. Nggak cepet, cuman butuh keakuratan yang lumayan. Karena kalau nggak pas, volumenya biasanya gede sendiri gitu. Biasa ada efek untuk volume, cuman itu nggak murni. Kalau ini langsung dari tangan. Bisa dicepetin, cuman ya seperti saya bilang tadi, kita butuh latihan yang panjang. Minimal ya tiap hari 3 jam 2 jam. Contoh mungkin begini. Kalau kita setelah bisa kayak gini, kita harus bisa menggabungannya dengan teknik-teknik yang lainnya. Jadi contoh begini, kita akan main tetap dari G mayor ya. Kesulitan di teknik volume ini mungkin kalau volumenya di sini ada kan gitar yang volumenya agak jauh, banyak modelnya. Itu ada yang memang tidak mungkin untuk dimainkan volumenya mungkin di sini. Cuma ada sebagai gitar ada yang di sini, kalau di sini tuh sangat mudah. Ini agak sedikit susah karena letaknya jauh. Jadi posisi kelingking kita itu harus selalu posisi on off. Makanya ada sebagai gitaris yang mungkin jarang kayak gini ya, karena kadang-kadang emang penting gak penting sih. Cuman kalau kita bisa udah nyampe yang agak lumayan, bisa buat ngisi lagu mungkin pas bagian slow. Contoh mungkin ritme dari G, nanti kita ke E minor. Mungkin di G nya bisa bagian di E minor kita bisa isi dengan untuk bermain dengan teknik ini
biasanya sih kita cenderung lagunya rock. Karena kalau ibaratnya untuk lagu-lagu lain tidak begitu banyak distorsinya ya. Jadi mungkin teman-teman semua kalau untuk melatih kayak gini, ya berarti harus sering main-main rock. Kalau main-main lagu yang lain mungkin agak-agak nggak pas lah. Tadi teknik mungkin kalau saya sebut ya saya nyebutnya teknik jahil karena jadi kalau not sebenarnya notnya mungkin yang kita mainkan mungkin not D mayor kita kasih sedikit feedback jadi ya metal banget gitu cocoknya emang untuk lagu metal kalau lagu pop jadi kayak gak pas kita main kayak gini malah mungkin orang nggak tahu lihat ya. Nah, terus ada bending harmonik ya, saya paling seneng yang sering-sering saya gunakan. Ini teknik mungkin sama sekali bukan speed, tapi butuh ketepatan. Kalau kita mukul senar nggak tepat, bunyinya nggak begini, jadinya tak tak tak. Saya sendiri baca kayak gini lama banget, karena juga saya kadang mungkin ada nggak bunyinya juga kalau lagi main, karena emang agak ya sedikit walaupun kita lagi lari-lari gitu ya, butuh suatu apa ketepatan tangan. Jadi kalau kita mainnya lebih sambil ada kan namanya di panggung mungkin ya, sambil headbang, kadang-kadang mungkin ada yang lewat lah. Biasanya gitaris setelah apapun juga kalau untuk live pasti ada salahnya sedikit, karena live itu ada emosi. Justru kalau nggak ada emosi kita nggak keluar jiwanya. Nah salah itu manusiawi banget, jadi nggak apa-apa kalau salah. Yang penting jangan banyak salahnya, dikit aja. Nah, mungkin teknik jahil ini semua orang punya teori masing-masing. Nah, kalau bagi saya tadi saya bilang tadi ketepatan jari. Mungkin ada yang untuk semacam harmonik kayak ini sebenarnya saya sebut ya arpeggio sweeping. Kalau di arpeggio, nah ini sweeping, ya Pak? Iya betul. Jadi teknik-teknik saya karena mungkin sering dengar gitar-gitaris yang senior ya, yang orang-orang Indonesia, orang-orang bule. Tekniknya kadang karena saya anggap bagus, saya gabungin, jadi ya mungkin saya bilang tadi sebenarnya arpeggio cuma saya main kayak sweeping mainnya. Contoh kita main di kunci D mayor ya, D mayor. Itu kalau pelan-pelan ini sebenarnya kunci biasa ini D mayor. Kalau kita main terpisah, jadi mungkin ya jadinya
ya jadi seperti kayak sweeping mayor. Kalau cepet jadinya rock banget. Kalau slow ya bisa apa aja. Nah, selain itu saya juga sering main. Mungkin ada legato, slur ya. Contoh kita main dari E mayor. Ini mungkin kekuatan jari yang tangan yang kiri. Mungkin kalau bahasa Inggrisnya left hand kan ya. Betul. Jadi tangan kanan mentik sekali, yang kirinya mungkin bisa 3 atau 2 atau 4. Contoh begini. Satu sentuhan dari kanan, kita bisa ngasilin dari bunyi yang di kiri bisa banyak. Itu bisa dilakukan kalau power tangan kiri kita bagus. Bisa digabungin dengan typing juga seperti yang pertama mungkin saya tadi sudah sebutkan. Jadi mungkin begini. E mayor dan larinya ke. Jadi kalau di rock yang ini namanya hard rock biasanya karena iramanya ini ceria, mungkin begini mungkin ya. Tadi gabungan dari typing dan seluruh dan legato everything lah. Nah kalau kadang saya main teknik tuh gabung dari ya semua ya. Mungkin ada orang yang seneng legato tuh mungkin kekuatan kiri. Cuman kalau karakter dengan jari seperti saya biasanya cenderung yang ya saya pelajari gitu ya. Kalau gitaris shred tuh biasanya tangannya agak lebih pendek daripada gitaris yang seneng legato. Karena kalau jari ya mungkin dengan jari yang imut begini, kayak orangnya ganteng gitu. Istilahnya cenderung untuk main begini, karena lebih mudah kalau untuk jari begini. Ini namanya trio. Kan kita jadi minor saja. Lebih enak kali gitu kalau jari begini. Cuman kalau untuk main begini, biasanya jari yang imut begini ada yang karena powernya nggak sekuat dengan jari yang panjang, cengkramnya kan lebih bagus. Makanya untuk orang-orang yang jarinya lebih agak panjang daripada saya sarankan untuk mempelajari legato pasti dia lebih bagus daripada saya legatonya. Cuma kalau orang-orang yang jarinya seperti saya, latihlah shred. Shred tuh ya, cepet tapi digesek, mungkin begini. Ya. Mungkin notnya agak kabur, saya sendiri juga kadang bingung notnya apain saya mainin. Tapi itulah hebatnya di situ. Karena mungkin kecepatannya nggak tahu ya, lebih cepat daripada ojek kali. Saya nggak begitu peduli dengan kayak gitu. Yang penting kita main di panggung rapi dan bisa bikin suasana jadi enak. Yang penting melodi. Ya betul, yang penting melodi kalau saya lihat. Mungkin semua orang punya pendapat, tapi saya pikir begitu. Kita main apa adanya, mungkin dari pikiran, ke hati, baru ke tangan. Jadi udah melalui komplit ya antara hati, pikiran dan tangan. Ya. Kesannya kita ngeluarin apa isi hati gitu. Tapi jangan lupa kita juga harus mendengarkan metronom juga ya, karena kalau kita main musik ada drummer, kalau kita balap sama dia jadi bukan main musik namanya, balap lari itu namanya. Nah, kembali lagi ke teknik ya. Tadi yang saya mainin mungkin
legato dan sur tadi dan trill ya. Saya main dengan nada E mayor. Kalau ini E minor, kita ubah jadi E mayor. Ini mungkin orang lebih kenal rock and roll. Rock and roll pasti identik dengan pentatonis. Pentatonis sebenarnya ada cuma penta artinya 5 ya, men. Kalau dalam bahasa apa? Bahasa Cikerai, bahasa Yunani itu. Sanskerta kali. Kalau ibaratnya 5 berarti 5 not, cuman kalau dikembangin jadinya ya mungkin seperti ini. Kita main di A. Ini pentatonis cuma diulang-ulang, jadinya Led Zeppelin banget. Arpel begini. Untuk main rock and roll begini, kita sebenarnya bukan hanya butuh cepat tapi jiwa. Kalau menurut saya main kayak gini lebih susah. Susahnya bukan dari segi cepatnya ya, penjiwaannya men. Kadang-kadang saya juga saya banyak menemui teman-teman atau ada yang anak-anak yang baru belajar pemula, mereka udah mantep di sweep, picking, trill. Begitu main kayak gini, mereka kesulitan. Bukan masalah nggak bisanya, jiwanya. Jadi mainnya kosong. Maksudnya main kayak gini banyak ngerem-ngerem ya, istilahnya kalau ibaratnya naik motor kenceng ngerem-ngerem, kalau yang nggak bisa ngerem kan agak kerok juga bahasa. Nah, coba begini kan Pak. Bersemayam itu saya mungkin menggunakan teknik vibra. Vibra itu agak digoyang-goyangin dikit, jadi biar bunyinya agak lama dikit ya. Mungkin contohnya ada mungkin blues yang sering menggunakan mungkin sering dipakai banyak lah legendaris gitar Steve Vaughan mungkin kan, Jimi Hendrix mungkin ya. Gitaris ganteng. Sebenarnya saya nggak begitu nggak begitu 100% suka rock and roll, cuman teknik ini bagus banget buat untuk kita bermain gitar dan belajar, karena disiplin dengan tangan dan keakuratan untuk bending itu mungkin kalau yang belum tahu, senar diangkat di atas. Bisa bending 2 mungkin, 2 senar. Nah untuk bending begini, biasanya sih kalau orang yang jarang main gini akan mungkin susah bagi ya. Orang lebih senang ada yang main gini. Begitu main gini sekarang. Ini lebih asik karena yang bilang tadi ini teknik jahil. Ini saya tahu ini dari Van Halen dan Paul Gilbert. Paul Gilbert, kalau menurut gua tangannya mantep, melodi abis. Nah kalau untuk di Indonesia, saya mungkin bagi yang Tono pengaruh pertama ya. Cuman kalau untuk permainan banyak banget yang lebih menurut saya sih lebih bagus ya. Kalau yang Tono nadanya orisinil Pak. Jadi istilahnya dia banget gitu. Cuma kalau untuk yang cepat banyak. Ada yang mungkin nggak ngetop ini sini. Kayak ada
Asad, Sahroni. Cuma mereka sekarang udah ngetop kalah sama band-band yang sekarang lagi ngetop. Tahu lah band apa. Betul. Begitu deh. Nah, mungkin kembali ke permainan, saya main rock and roll lagi ya. Dari rock and roll kita bisa ke slow. Kalau di slow jadi ya mungkin blues. Harusnya blues dulu, cuman saya senang rock and roll, jadi kayak balik ke rock and roll dulu. Kalau blues mungkin lebih ke arah tempo slow dan butuh perjiwaan yang lebih banyak. Kita pergi volume dulu karena biar jangan panjang distortionnya. Mungkin penggalan yang tadi saya bosannya mainin ya, itu adalah etnik Arab, ya Pan ya. Tahu Arab Pan? Tahu lah, kita kan orang Islam. Itu Arab itu sebelah Irak Pan. Oh. Kalau sebelah kerencing namanya Abu Denok gitu Pan. Nah mungkin nada Arab ini identiknya dengan irama Minor. rock ya, progresif rock tapi yang metal, contoh seperti mungkin begini dengan ritme-ritme yang berat ala Black Sabbath dan Metallica. Ini teknik Arab, bukan teknik Arab ya, nada Arab maksudnya. Kalau di Arab saya nggak tahu ada band apa enggak ya. Ada. Etik itu sebenarnya kebanyakan sih sama, kayak semacam pentatonis dari Libanon, tapi dengan ciri khas negara masing-masing. Contoh kalau ada etik yang kalau menurut saya agak mirip Minangkabau dan Cina. Kita main mungkin di nada D. Ini Minangkabau, cuman sama etnis Chinese atau Hong Kong ataupun negara Jet Li Pan ya. Itu sangat-sangat tipis bedanya. Contoh kita begini ya.
itu teknik mungkin Minangkabau apa Cina ya, hampir sama kalau menurut saya. Yang penting saya main teknik ini kita harus memainkan satu teknik harus senang dulu. Karena kalau kita nggak senang main itu pasti mainnya artinya kepaksa. Hasilnya jiwa itu gimana ya, penjiwaan di nada itu nggak bagus. Nah kalau saya lebih senang memainkan irama yang saya senangi. Kalau ibaratnya nggak senang, nggak full. Kalau kita main gitar tapi kita nggak senang apa yang kita mainin, kadang-kadang mungkin tangan kena, penjiwaan enggak. Ya namanya orang udah nggak demen susah lah. Makanya kalau kita main gitar jadilah diri sendiri. Tadi yang at least mungkin yang tadi yang bosan saya mainin, saya ulangi lagi. Itu untuk teknik-teknik etnik yang sering banget dimainkan sama gitaris ya. Yang paling sering saya dengar progres itu biasanya teknik Arabian. Karena ya kembali ke tadi Arabian, nadanya minor banget ya Pak. Ya mungkin alam juga pernah dengar lah. Teknik Arab itu sangat eksotis dengan ontak. Isinya identik. Contoh mungkin kita ya irama yang paling sering didengerin dari kita kecil mungkin ya. Dari sini kita bisa masukin teknik sweeping mungkin. Sebagian teknik-teknik Arabian yang sering dimainin sama saya dan semua gitaris lah. Cuman kalau untuk main semuanya banyak banget, jadi ya itu sepenggal aja. Bisa panjang banget, karena bisa dari kunci mana aja, tadi dari E, bisa dari B, bisa dari Cis, ya terserah kebutuhan lagunya dari mana gitu. Tapi bagusnya untuk irama metal, karena biasanya metal identik dengan distortion di E. Kalau enggak, ada sekarang mungkin musim Laudi ya mainnya. Laudi. Saya jarang main Laudi, cuman ya itu udah musim sekarang Laudi. Ya mungkin inilah etis yang sering dimainin sama semua gitaris yang ada ya semua di seluruh dunia.